Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas materi keempat. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Reni Friskila, kelas A2K11 dengan NPM 1823287 akan menjelaskan perilaku konsumen, riset pemasaran online dan offline. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas yang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen secara umum dibagi dua, yaitu 1. Perilaku konsumen bersifat rasional. 2. Perilaku konsumen bersifat irasional. Proses pembentukan perilaku konsumen dilakukan sebelum dan sesudah seorang konsumen melakukan proses pembelian suatu barang atau jasa. Cara mengenali perilaku konsumen yaitu yang pertama dengan pendekatan interpretif, dan yang kedua dengan pendekatan tradisional, dan yang ketiga dengan pendekatan sains pemasaran. Model perilaku konsumen online melibatkan beberapa faktor, yaitu kepercayaan terhadap penjual, kemudahan teknologi untuk mengakses internet dan menjelajahi toko online, pembayarannya mudah, pemilihan produk banyak, pertimbangan harga, waktu, dan jumlah pengeluaran. Riset pemasaran online dan offline, yaitu pemasaran online adalah pemasaran yang dilakukan melalui sistem komputer yang menghubungkan pelanggan dengan penjual secara elektronik. Sedangkan pemasaran offline adalah proses transaksi penjualan barang dan jasa secara langsung, yang dimana produsen dan konsumen bertemu dalam satu tempat terjadinya proses transaksi jual-beli. Perbedaan target konsumen secara online dan offline yaitu yang pertama, jangkauan. Yang kedua, strategi pemasaran. Yang ketiga, pengenalan brand. Yang keempat, customer experience. Selanjutnya akan diperjelas oleh teman saya, Nenda Arafat. Saya Nenda Arafat dengan NPM 1823202. Keputusan pembelian secara online merupakan salah satu dari rangkaian keputusan yang terdiri dari pertama, pengenalan kebutuhan. Kita harus mengetahui kebutuhan apa yang kita perlukan. Yang kedua, mencari informasi. Ketiga, evaluasi alternatif atau memilih produk atau merek yang kita butuhkan. Yang keempat, keputusan membeli. Dan yang terakhir atau kelima, evaluasi pasca pembelian, yaitu menjelaskan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk. Terus ada juga faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian secara online. Yang pertama, menurut The Jav et al. 2003. Yang pertama, efisiensi untuk pencarian. Maksudnya, usaha pencariannya lebih mudah dan mudah dalam penggunaannya. Yang kedua, value atau harga bersaing dan kualitas baik. Dan yang ketiga, interaksi. Interaksi yang berhubungan dengan informasi, keamanan, load time, dan navigasi. Yang kedua, menurut Kotler 2003. Yang pertama, kebudayaan yang terdiri dari budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Yang kedua, sosial yang terdiri dari kelompok acuan, keluarga, peran, dan status. Yang ketiga, personal yang terdiri dari usia, siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian. Dan yang keempat, psikologi yang terdiri dari motivasi, persepsi, belajar, dan sikap. Yang ketiga, menurut Angel et al. 1994, yang pertama, pengaruh lingkungan. Yang kedua, perbedaan individu. Yang ketiga, proses psikologis. Yang keempat, menurut Stanton et al. 1991, kekuatan sosial budaya dan psikologis berpengaruh terhadap perilaku membeli oleh konsumen. Kekuatan sosial budaya terdiri dari budaya, tingkat sosial, kelompok anutan, dan keluarga. Sedangkan kekuatan psikologis terdiri dari pengalaman belajar,
sikap, dan keyakinan. Sekian dari saya dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Anindita Febrian, NPM 1823200001. Ingin menjelaskan tentang metode pemasaran online. Pemasaran online dapat diartikan sebagai strategi pemasaran yang memanfaatkan internet. Kegiatan pemasaran untuk mendapatkan perhatian konsumen dilakukan dengan cara memposting di media sosial, bisa melalui email, bisa juga melalui konten, atau dengan cara augmented reality. Dalam pemasaran online juga ada beberapa keuntungan. Yang pertama ada mengurangi biaya. Ini adalah alasan utama mengapa para bisnis lebih memilih melakukan pemasaran online dibandingkan pemasaran offline. Dari penggunaan media sosial, website, atau internet lainnya, kebanyakan tidak dikenakan biaya. Meskipun kita menggunakan iklan berbayar secara online, itu jauh lebih hemat daripada kita melakukan pemasaran melalui di televisi, radio, koran, atau majalah lainnya. Ada paparan jangka panjang. Promosi secara offline biasanya hanya bertahan 1-4 minggu, berbeda dengan promosi secara online yang merupakan proses berkelanjutan. Di situs pencarian, konten promosi kita itu akan terlihat oleh konsumen untuk jangka waktu yang lama, namun harus ada sedikit pembaruan agar konten iklan kita itu tetap terlihat menarik. Yang ketiga ada tanpa batas waktu. Jika kita melakukan promosi secara online, maka iklan yang kita munculkan itu akan terus terlihat oleh konsumen, kapanpun dan dimanapun. Dalam satu hari 24 jam, itu akan tetap ada iklan tersebut. Jadi kita tidak perlu khawatir apabila iklan itu akan hilang atau produk kita tidak terlihat oleh konsumen. Terutama jika produk yang kita jual itu dapat dilakukan melalui pengiriman secara online juga. Itu akan lebih mempermudah kita untuk melakukan transaksi. Yang keempat ada tanpa batas tempat. Selain tanpa batas waktu, kita juga dapat melakukannya tanpa batas tempat. Dimanapun kita berada, kita dapat melakukan promosi secara online. Dan juga jangkauannya itu lebih luas, dimana konsumen itu apabila kita melakukan promosi secara offline, itu kita hanya melakukan promosi sekitaran daerah kita, sekitaran wilayah kita, berbeda dengan online. Konsumen dari luar kota, dari luar negeri pun akan terjangkau oleh kita. Apabila mereka tertarik dengan produk kita, maka dia akan berusaha untuk membeli produk yang kita jual. Yang kelima ada produktivitasnya meningkat. Itu sudah jelas terlihat. Kenapa? Karena jam operasional promosi secara online itu tidak terbatas. Kita bisa meningkatkan keuntungan dan produktivitasnya. Karena semakin banyaknya para pengguna media sosial, banyak penggunanya media internet, di mana saat ini transaksi dapat dilakukan secara via smartphone. Dalam pemasaran online juga ada beberapa metode. Yang pertama ada menggunakan media sosial, di mana di sini kita menggunakan Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Kedua ada search engine optimization atau SEO. Di sini kita mengoptimasikan website dengan berbagai konten untuk menghasilkan rating teratas di hasil pencarian dalam mesin pencari. Tiga ada email pemasaran. Di sini dapat melakukan promosi, diskon, menawarkan produk, serta menawarkan membership dan lain sebagainya dengan personal melalui media email. 4 ada search engine marketing. Di sini kita membayar kepada mesin pencari untuk mendapatkan visibilitas website kita di pencarian mesin pencari. Kelima ada pemasaran afiliasi atau pemasaran yang dilakukan melalui mitra penjualan untuk diminta menempatkan iklan yang kita punya di website atau media sosial mereka. Seperti Instagram, kita bisa menitipkan pemasaran kepada selebgram untuk mempromosikan produk yang kita jual. 6 ada influencer marketing. Di sini kita melakukan pemasaran melalui ahli industri atau sosok yang dipercaya oleh konsumen ketika melakukan promosi, iklan, atau ulasan terhadap produk.
presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.